Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan prosedur dugaan pelanggaran hukum terhadap Presiden atau Wakil Presiden menurut Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7, istilah impeachment dan pemberhentian presiden merupakan hal yang berbeda. Impeachment hanya merupakan sarana yang memberikan kemungkinan dilakukan pemberhentian seorang presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir. Dikatakan kemungkinan karena proses impeachment tidak selalu harus berakhir dengan pemberhentian presiden atau pejabat tinggi negara tersebut. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7A, Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 7B, usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yang kedua, pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usulan tersebut. Yang ketujuh, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang dihadiri setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 7C, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 8, yang pertama, jika Presiden mangkat
berhenti diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Yang kedua, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang. Yang ketiga, jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamaan. Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Prosedur dugaan pelanggaran hukum terhadap presiden atau wakil presiden. Pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya dapat dilakukan oleh MPR sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara Republik Indonesia bahwa MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Masa jabatan presiden dan wakil presiden berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali ke dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum pemberhentian presiden dan wakil presiden. Baik presiden maupun wakil presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam masa jabatannya apabila 1. Terbukti melakukan pelanggaran hukum, dan 2. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Pelanggaran hukum oleh presiden dan wakil presiden yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pengkhianatan terhadap negara. 2. Korupsi. 3. Penyuapan. 4. Tindak pidana berat lain. Dan 5. Perbuatan tercela. Tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden berdasarkan ketentuan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden, yaitu 1. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. 2. Pendapat DPR dimaksud adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Pengajuan usulan dimaksud hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota DPR. 4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Tahap yang kelima, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau
Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kepada MPR. Yang keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Tahap yang ketujuh, keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. Setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedelapan, perlu menjadi perhatian juga bahwa dalam ketentuan pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Maka dapat ditarik kesimpulan, alasan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden di Indonesia dalam masa jabatannya, khususnya mengenai perbuatan tercela mengandung makna yang bersifat umum, abstrak dan kabur sehingga dimungkinkan untuk ditafsirkan secara multitafsir. Hal ini dapat menciderai asas-asas negara hukum, yaitu asas legalitas dan asas kepastian hukum. Apalagi Indonesia masih melibatkan lembaga politik MPR dan DPR dalam pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden yang memungkinkan Presiden dan atau Wakil Presiden kapan saja. Maka diperlukan perumusan yang dapat meminimalisir kata yang bersifat umum, abstrak, dan kabur tersebut. Model pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945 mengalami perubahan mekanisme pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden di Indonesia menganut model impeachment dengan menerapkan 3 tingkatan pengambilan keputusan, di mana prosesnya dilaksanakan di DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Dikatakan menganut model impeachment karena putusan mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia merupakan kewenangan MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dan keputusannya diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik. Sementara peran MK hanya sebagai lembaga yudikatif yang memutus keabsahan alasan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden yang didakwakan DPR berdasarkan pertimbangan hukum semata-mata. Putusan MK tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana maupun politik berupa pemberhentian dari jabatan apabila Presiden dan Wakil Presiden terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan DPR. Perbuatan yang didakwakan DPR tersebut merupakan alasan untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7A UUD NRI 1945. Dan presentasi kami terkait prosedur dugaan pelanggaran hukum terhadap Presiden dan Wakil Presiden menurut pasal 7 dan 8 UUD NKRI. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.